Pemirsa, warganet heboh dengan munculnya grup komunitas fantasi sedarah di media sosial Facebook. Grup ini berisi pembicaraan mengenai fantasi seksual dengan keluarga kandung atau incest. Dalam grup komunitas yang berada di Facebook dengan nama Fantasi Sedarah ini bercerita atau berisi cerita fantasi seseorang dengan keluarga kandungnya, seperti ayah terhadap anak kandungnya, atau seorang anak dengan ibu kandungnya. Grup ini diketahui telah memiliki lebih dari 40.000 anggota yang tergabung di dalamnya. Usai viral, grup dengan nama Fantasi Sedarah itu pun berganti nama menjadi Suka Duka. Usai ramai dikecam masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemenkomdigi memblokir 6 grup di Facebook yang memiliki konten mesum. Sementara itu, Polda Metro Jaya kini berkoordinasi dengan pihak terkait dan tengah menyelidiki akun Facebook tersebut, termasuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Mutazam. Dan saya Yasmin Natania. Pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi iNews pagi hari ini terkait dengan aksi kejar-kejaran petugas dengan sejumlah preman mewarnai razia Berantas Jaya 2025 di area Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Razia kembali digelar mengingat masih banyaknya preman berkedok juru parkir liar yang keberadaannya sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Sejumlah anggota polisi harus mengejar seorang preman yang kabur saat akan dirazia di putaran Jalan Pasar Blok A, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Preman akhirnya berhasil diamankan petugas setelah sempat kabur ke tengah keramaian lapak pedagang kaki lima. Aksi melarikan diri juga dilakukan beberapa preman lainnya saat mengetahui adanya razia. Namun tak sedikit preman yang akhirnya tertangkap. Razia Berantas Jaya 2025 kembali digelar petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, mengingat masih maraknya preman berkedok juru parkir liar yang berkeliaran di area Pasar Tanah Abang. Keberadaan mereka dianggap sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan para pengunjung karena kerap meminta uang secara paksa dengan nominal tidak wajar. Tadi minta berapa? Mobil box? Pak. Hah? 500 anak. Berapa? 500. 500 perak? Iya. 500 perak apa 50.000? Wah, nggak perlu apa. Hah? Tiap hari? Tiap hari Pak saya parkir, Pak. Berapa? Berapa sekali minta? Saya saya, Pak. Blok Apple. Penghasilan kamu berapa sebulan? Sehari berapa? Paling nggak tahu, Pak. 50.000 dapat duit. Iya. Pada razia kali ini petugas berhasil mengamankan belasan preman. Mereka langsung digelandang ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku curanmor babak belur dihajar massa setelah aksi pencuriannya di Jalan Angker Raya Tambora, Jakarta Barat digagalkan warga siang kemarin. Ya, barang bukti berupa kunci letter T dan senjata tajam ditemukan. Komplotan spesialis pencurian sepeda motor bernasib sial setelah aksi pencurian di Jalan Angker Raya Tambora, Jakarta Barat digagalkan warga. Pelaku berinisial A yang tertangkap ini pun menjadi bulan-bulanan warga hingga babak belur. Usai babak belur, pelaku digelandang ke Polsek Tambora untuk diperiksa. Dari tangan pelaku yang masih berusia 19 tahun ini ditemukan barang bukti kejahatan seperti kunci letter T dan sebuah senjata tajam. Terus telepon, katanya motornya dimaling kan. Saya buru-buru langsung ke sini. Posisi motor emang lagi di mana itu, Mbak? Parkir Lagi diparkir depan rumah. Di depan rumah? Terus pelakunya ketangkap atau gimana, Mbak? Tangkep sama tukang bajai. Dari keterangan saksi di TKP melihat bahwa mereka ada 2 orang, namun yang satu berhasil kabur
dan saat ini sedang dalam penyelidikan. Saat ini polisi masih memburu satu rekan pelaku lain yang berhasil melarikan diri dari amukan warga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak ditangkap polisi karena mengambil laptop penumpang bus Transjakarta yang tertinggal di jok bus. Ya, aksi pelaku pun terekam CCTV hingga viral. Seorang wanita terekam CCTV saat menumpang bus penghubung Transjakarta jurusan Rempoa Blok M. Namun karena ceroboh, saat turun ia lupa membawa laptopnya yang diletakkan di bawah tas. Tidak berselang lama, masuk seorang emak-emak MW 44 tahun dan melihat laptop korban tertinggal di jok bus. Karena ada kesempatan, ia pun membawa laptopnya. Namun dari pelaku ini yang bersangkutan tidak menyerahkan tas berisikan laptop tadi kepada petugas, tapi sudah ada niatan untuk dimilikinya. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi yang menerima laporan dari korban segera mengamankan pelaku beserta barang bukti yang belum sempat dijual. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Pemirsa, dua pelaku curanmor yang biasa beraksi di Tangerang, Banten dengan menggunakan senjata api mainan akhirnya dibekuk polisi. Bahkan pelaku juga menggunakan atribut ojek online saat melancarkan aksinya. Kamera pengawas merekam saat dua pria tengah mengincar sepeda motor yang terparkir di depan rumah kawasan Kelapa II, Tangerang, Banten. Salah satu pelaku yang menggunakan atribut ojek online berusaha mencongkel motor incaran menggunakan kunci letter T. Namun korban yang mendengar suara langsung keluar rumah dan memergoki aksi pelaku. Seketika kedua pelaku kabur dan menodongkan senjata api ke korban yang berusaha mengejar. Tak butuh waktu lama, jajaran unit Reskrim Polsek Kelapa II langsung mengamankan kedua pelaku, RY dan RK di wilayah Karawaci, Tangerang. Polisi juga mengamankan barang bukti senjata api jenis revolver, pisau, kunci letter T, dan 4 kendaraan. Kalau dari hasil pemeriksaan kita, sebenarnya mereka pemain lama dari Lampung dan sudah melakukan 4 kali curanmor di wilayah Kelapa II, serta di beberapa tempat lainnya di wilayah Tangerang. Polisi masih mengejar pelaku lain yang telah diketahui identitasnya. Para pelaku pun terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, viral pengemudi ojol di Makassar akhirnya ditangkap polisi usai cekcok mulut dan menganiaya emak-emak di jalan. Pelaku yang tergesa-gesa mengantar orderan kesal usai ditegur melawan arus. Inilah rekaman video yang viral usai driver ojek online di Makassar terlibat cekcok adu mulut hingga berujung menganiaya emak-emak yang berboncengan sepeda motor di Jalan Sungai Sadang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di atas sepeda motor keduanya adu mulut hingga pelaku menendang korban dan dibalas korban dengan hantaman helm. Usai emak-emak lapor polisi dengan bukti visum dan rekaman, tim Jatanras Polrestabes Makassar akhirnya menangkap pelaku Fadli, 28 tahun yang dijemput di rumahnya. Tanpa berkutik, pelaku menangis menyesali atas perbuatannya. Sebelumnya pelaku nekat melawan emak-emak hingga terluka. Usai tak terima dengan teguran akan ulahnya yang melawan arus satu arah, bahkan sebelumnya telah menyerobot lampu merah hingga nyaris membahayakan pengendara lainnya. Luka yang dialami oleh si perempuan ada bekas cakar di tangannya, kemudian ada bekas luka di kaki karena keinjak, kemudian rasa sakit di bagian punggung karena ditendang. Saya melanggar, Pak Toh. Saya melanggar satu arah situ. Ya. Satu arah situ kan? Iya, karena banyak kulit di depanku, Pak. Jadi belok kiri kan juga langsung. Akibat perbuatannya, pelaku ditahan di Polrestabes Makassar dan terancam pasal 351 tentang penganiayaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kekerasan kembali mencoreng dunia pendidikan. Ya, tak terima direkam saat melakukan perbuatan tak terpuji. Sekelompok siswa sekolah kejuruan negeri di Denpasar, Bali menganiaya perekam yang tak lain teman satu tongkrongan.
di sekolahannya. Dalam video pendek ini, korban terlihat pasrah tanpa berani memberikan perlawanan. Sementara pelaku yang datang bersama teman-temannya berulang kali menganiaya korban. Menanggapi viralnya video ini, pihak sekolah langsung melakukan pemanggilan kepada siswa bersangkutan. Dari keterangan pelaku, terungkap jika aksi tak terpuji tersebut dilakukan lantaran pelaku tersinggung karena direkam korban saat melakukan aktivitas tidak terpuji di lingkungan sekolah. Kejadian itu jam 4, viral tuh sore, yang tahu, yang langsung kumpulkan staf manajemen, langsung yang hubungi pihak keluarga korban dan keluarga ini, yang langsung menyelesaikan malam itu juga. Sehingga kalau nggak salah jam 11 malam kemarin, itu sudah selesai sebenarnya di jurunya di Pemogan, orang tua korban sudah selesai. Meski kedua belah pihak menyatakan berdamai, namun pihak sekolah tetap memanggil dan memediasi kedua orang tua siswa untuk melakukan perjanjian damai di hadapan petugas Polsek Denpasar Barat. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi oknum juru parkir meminta tarif parkir pemilik kendaraan roda 4 di depan kampus ITB Bandung, Jawa Barat viral di media sosial. Ya, pelaku meminta tarif 2 kali, Rp25.000 ketika datang dan Rp20.000 saat hendak meninggalkan lokasi. Langsung Pak, memang langsung bayar Pak, semua juga langsung bayar. Kan nggak bohong kok, ngapain? Nggak bohong. Lagi-lagi, oknum juru parkir resmi Dinas Perhubungan lengkap dengan logo Kota Bandung meminta uang parkir pengendara roda 4 kembali beredar di media sosial. Peristiwa pemalakan terjadi di Jalan Ganesha di depan kampus Institut Teknologi Bandung. Sang pengendara diminta membayar tarif parkir 2 kali, Rp25.000 ketika datang dan Rp20.000 saat hendak meninggalkan lokasi. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Jalan Taman Sari yang tak jauh dari lokasi pertama. Menurut petugas dinas terkait, kawasan Ganesha masuk dalam zona larangan parkir. Jika ada oknum petugas yang meminta uang kepada pengendara, pihaknya akan menindak tegas dan memproses secara hukum karena masuk kategori pungli. Adanya jukir-jukir liar, kami sudah berkoordinasi salah satunya dengan Kabrut Parkir. Karena di situ parkir itu kewenangannya adalah di Juru Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dan kami juga sudah menindaklanjuti laporan dari teman-teman media. Kami juga tidak bisa, salah satunya ada monitor lokasi parkir yang tidak boleh. Meski pemerintah Kota Bandung sudah membentuk satuan tugas anti premanisme dengan melibatkan TNI Polri dan ASN serta kepala UPT baik terminal maupun pasar, namun aksi premanisme berkedok juru parkir masih merajalela. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingkran melaporkan. Sejumlah pria diduga preman bayaran menyantroni rumah pengusaha hiburan organ tunggal di Bandar Lampung, Lampung. Ya, sang preman pun mengambil paksa sejumlah alat musik bernilai ratusan juta rupiah. Wah. Belasan pria diduga preman bayaran menyantroni rumah pengusaha hiburan organ tunggal di kawasan Kedaton, Bandar Lampung. Sempat terjadi perdebatan saat para pelaku hendak mengambil paksa sejumlah peralatan organ tunggal milik korban dengan nilai total mencapai 700 juta rupiah. Menurut korban, perampasan ini bukan kali pertama terjadi. Alat saya dua kali diambil sama mereka, satu di rumah ini, satu di jalan di Pasgar 3 Danang, dan itu dimasukin ke daerah Kebon Jagung. Alat saya diambil dalam satu truk itu semua, jadi 2 TKP barang-barang saya diambil. Berarti kayak dibegal gitu aja Teh? Iya, bener Bang. Itu saya juga nggak ngerti itu perkara utang. Sebenarnya mereka ngambil alat di rumah aja udah lebih daripada utang gitu loh. Dan mereka ngambil lagi. Jadi aset sila yang diambil tuh hampir 700 juta Bang. Pasca perampasan, korban telah melapor ke Polresta Bandar Lampung. Prosesnya sudah di tahap penyidikan. Sudah dilakukan proses pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi juga sudah, namun ada beberapa langkah lagi yang harus dilakukan sebelum gelar di tahap selanjutnya. Polisi pun masih menyelidiki peristiwa ini, sementara para pelaku yang diduga preman bayaran sudah dikantongi identitasnya.
Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, 389 jemaah calon haji kloter 37 asal Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jumat kemarin. Kloter 37 calon jemaah haji asal Banten tiba pada pukul 7 pagi di Asrama Haji Pondok Gede untuk melakukan rangkaian pengecekan administrasi hingga cek kesehatan. Jemaah calon haji akan menginap terlebih dahulu di asrama. Mereka dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci hari ini. Pemirsa, seorang jemaah haji asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan meninggal dunia saat tengah berada di hotelnya di kota Madinah, Arab Saudi. Almarhum yang berangkat bersama istrinya ini sebelumnya beberapa kali mengeluhkan sakit dan juga sesak di bagian dada. Kesedihan mendalam dirasakan Mumining Uding saat melepas jenazah suaminya, Rahmat Slamet, 55 tahun, untuk dikebumikan di pemakaman Baki, kota Madinah, Arab Saudi. Almarhum merupakan jamaah haji kloter 12 embarkasi Makassar, asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebelumnya saat tiba di Madinah, almarhum merasa sehat dan sempat melaksanakan sholat tahajud dan subuh di Masjid Nabawi. Namun pada pukul 8 pagi, Rahmat Slamet mengeluhkan sesak nafas. Almarhum akhirnya wafat di hotel tempat ia menginap pada Rabu 14 Mei 2025. Rasa duka juga dirasakan oleh orang tua dan anak sematawayangnya yang berada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Info dari istri beliau bahwa sementara diinfus, habis sholat subuh, pulang dari sholat subuh beliau sesak nafas, kemudian tensinya sempat turun 73 per ya, pokoknya sampai 73, tensinya itu sampai 73, makanya diinfus sama petugas medis di sana. Kemudian tidak lama dapat lagi info kalau tidak ada perubahan bakal dirujuk ke rumah sakit, tapi tidak sempat dirujuk, beliau meninggal. Almarhum Rahmat Slamet merupakan ASN di Kabupaten Maros yang menunggu selama 15 tahun untuk ke Tanah Suci. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, ibadah haji menjadi panggilan yang istimewa. Semangat memenuhi kewajiban umat muslim ini pun dirasakan nenek berusia 107 tahun asal Lampung sejak tiba di Madinah, Arab Saudi. Usia Sutia Sunyoto telah mencapai 107 tahun, namun semangatnya tak luntur sedikit pun. Perempuan asal Lampung ini tercatat sebagai jemaah haji tertua pada tahun ini. Bagi Sutia, usia hanyalah sebuah angka. Semangatnya untuk menjemput cinta ke Baitullah begitu menyala. Saat menjalankan ibadah haji, Mbah Sutia tak ingin diperlakukan istimewa meski predikat jemaah tersepuh melekat padanya. Ia tetap ingin menjalani seluruh rangkaian ibadah seperti jemaah lain. Mbah Sutia tergabung dalam kelompok terbang 19 JKG asal Lampung. Butuh waktu 13 tahun baginya menanti giliran berhaji. Ini kan bahkan umurnya kan 107. Nah, kok bisa sih tetap sehat, tetap kuat? Rahasianya nopo nih, Mbak? Boten napa nggih namung biasa mawon. Sehari-hari teng kampung napa, Mbak? Kejanane. Boten enten nggih namung tenguk. Oh, tenguk-tenguk mawon. Nggih. Mbah Sutia meyakini usia panjang adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan spiritualnya, Mbah Sutia didampingi sanak saudaranya. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan.
Pemirsa, jemaah calon haji Indonesia dilarang melakukan city tour dengan meninggalkan Mekah, Arab Saudi. Imbauan dilakukan karena Arab Saudi tengah memperketat administrasi masuk kota Mekah jelang puncak ibadah haji. Daerah Kerja atau Dakar Mekah mengimbau jemaah calon haji Indonesia untuk tidak melakukan city tour dengan meninggalkan kota Mekah. Imbauan ini dilontarkan karena otoritas Arab Saudi tengah memperketat administrasi masuk kota Mekah jelang puncak ibadah haji 2025. Jemaah juga diimbau agar selalu membawa kartu nusuk. Untuk jamaah haji yang saat ini berada di kota Mekah untuk melakukan aktivitas di luar kota Mekah, kami mengimbau untuk selalu berhati-hati selalu menggunakan kartu nusuk. Lagi kartu nusuk merupakan identitas resmi yang telah diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi bagi jamaah haji yang sudah berada di Arab Saudi. Jadi ini menjadi identitas penting bagi jamaah haji untuk selalu dibawa ketika beraktivitas di luar hotel ataupun di sekitar kota Mekah. Menurut data sistem komputerisasi data terpadu Siskohat pada Jumat siang, sebanyak 38.464 jemaah Indonesia sudah tiba di Mekah. Sementara itu, sekira 61.000 jemaah Indonesia lainnya masih berada di Madinah. Dari Mekah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, seorang peternak sapi di Bauran Pleret, Bantul merasa senang dan bangga karena sapi peliharaannya terpilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo Subianto. Sapi jenis peranakan Ongole yang memiliki berat 900 kg itu diseleksi dari puluhan sapi yang ada di Kabupaten Bantul. Inilah sapi jenis peranakan Ongole yang dibeli Presiden Prabowo untuk berkurban pada perayaan Idul Adha 2025 nanti. Sapi yang diberi nama Anong dengan bobot sekitar 900 kg ini dibeli Prabowo dari seorang peternak sapi di Bauran Pleret, Bantul bernama Agus Basuki, pemilik peternakan dan penggemukan sapi Sari Lembu. Sapi berwarna putih ini dibeli Presiden Prabowo melalui Sekretariat Kepresidenan setelah lolos seleksi dari puluhan ekor sapi yang diajukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. Agus Basuki, pemilik sapi, mengaku senang dan bangga karena sapi kesayangan miliknya yang berusia kurang lebih 3,5 tahun terpilih dan dibeli Presiden Prabowo. Di situ mengikuti seleksi lah. Disurvei, diteliti semua, dicek feses, cek dan sebagainya, itu pokoknya alhamdulillah masuk kandidat. Selain sapi Anom dari Kabupaten Bantul, Presiden Prabowo juga membeli sapi lain bernama Agong milik Bayu warga Magunan, Lingo. Kedua sapi kurban Presiden Prabowo ini nantinya akan menjadi sapi kurban bagi warga kabupaten. Dari Bantul, Yogyakarta, Risna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat hujan deras sejumlah makam ambrol terbawa longsor di TPU Kampung Batakal, Kota Bogor, Jawa Barat. Tebing di pinggir pemakaman wakaf warga mengalami longsor dengan ketinggian kurang lebih 7 meter dan lebar 18 meter. Akibatnya 8 makam warga di TPU Kampung Batakal, Kota Bogor terbawa material longsor. Bahkan batu nisan makam berada di dasar akibat terbawa longsoran. Selain hujan deras, pemirsa, peristiwa ini diakibatkan kondisi tanah yang labil. Untuk mengantisipasi longsor susulan, petugas BPBD akan merelokasi 11 makam yang terbawa longsor maupun di bibir tebing untuk dimakamkan di lokasi yang aman. Ada TPU warga yang longsor sekitar panjang hampir 15 meter, kedalaman hampir 20 meter.
mengakibatkan ada 8 makam warga yang terbawa longsor.